Kalau bisa ibu nggak telepon. Kan kamu tahu dia suka ngomong sendiri kalau kamu nggak. Ya buktiin, Pak. Gimana caranya buktiin? Setelah sukses dengan film pertamanya, Sayap-Sayap Patah, kembali dengan sequel yang diberi judul Sayap-Sayap Patah 2, Olivia. Namun, jangan buru-buru mengira film ini akan melanjutkan kisah cinta Nicholas Saputra dan Ariel Tatum dari film pertama. Justru sequel ini hadir sebagai standalone sequel. Artinya film dengan cerita yang benar-benar berbeda dan nggak berkaitan dengan film sebelumnya. Yang lebih mengejutkan, film Sayap-Sayap Patah 2, Olivia ternyata mengangkat peristiwa nyata pengeboman gereja Oikumene di Samarinda pada tahun 2016, salah satu tragedi terorisme yang pernah mengguncang Indonesia. Film Sayap-Sayap Patah 2, Olivia berkisar pada kehidupan Pandu yang diperankan oleh Arya Sakola, seorang anggota Densus 88 yang kini harus menjalani peran sebagai ayah tunggal. Setelah istrinya meninggal dunia, Pandu berjuang keras untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab sebagai penegak hukum dan peran barunya sebagai orang tua bagi putri semata wayangnya, Olivia. Meskipun kesedihan melanda mereka, ia berusaha keras untuk selalu ada bagi Olivia, sambil melawan kesedihan dan kesepian yang mereka rasakan setelah kehilangan. Di tengah upayanya untuk membangun kembali kehidupan bersama Olivia, sebuah peristiwa yang mengganggu muncul ketika sebuah bom meledak di sebuah kafe di Jakarta. Saat yang sama, Leong, seorang mantan teroris yang telah bebas dari penjara, kembali memasuki kehidupan Pandu. Hal ini memicu kekhawatiran akan ancaman dari masa lalu yang membayangi mereka, sebab Pandu ditugaskan oleh atasannya, Sadikin, untuk menyelidiki jejak Leong. Ancaman yang muncul ini semakin menjauhkan Pandu dari Olivia, menciptakan ketegangan yang semakin meningkat. Pandu terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Ia harus membuat pilihan sulit antara melindungi negara dari ancaman terorisme yang mengintai atau menjaga keselamatan Olivia, yang kini menjadi target balas dendam dari kelompok Leong. Keputusan ini bukan hanya akan mempengaruhi hidupnya, tetapi juga masa depan Olivia sebagai seorang anak yang sedang berduka. Seiring dengan intensitas cerita yang meningkat, Pandu terlibat dalam investigasi insiden bom yang mengguncang masyarakat. Tindakan ini menjadi momen pivotal dalam film, di mana Pandu tidak hanya harus menghadapi ancaman fisik dari teroris, tetapi juga menghadapi ketidakpastian akan keselamatan anaknya, Olivia. Dengan segala risiko yang ada, ketegangan ini menciptakan lapisan dramatis yang menambah daya tarik film. Ancaman Leong yang sudah terbebas dari penjara menjadi bayangan gelap bagi Pandu dan Olivia. Balas dendam dari Leong dan kelompoknya menunjukkan betapa berbahayanya situasi yang dihadapi Pandu. Pandu harus berjuang tidak hanya melawan musuh luar, tetapi juga melawan ketakutan yang menghantuinya dalam menjaga anaknya. Ketegangan ini memberikan dinamika yang membuat penonton terus terjaga dan terlibat dalam cerita. Film ini secara efektif menggambarkan pertarungan Pandu untuk menemukan keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan persoalan keluarga. Ketegangan yang ada antara dua aspek hidupnya menciptakan dilema moral yang mendalam, di mana keputusan yang diambilnya dapat berdampak besar pada masa depan Olivia. Pandu menghadapi tantangan untuk melindungi negaranya, sambil tetap berusaha menjaga putrinya tetap aman dan terlindungi. Film ini disutradarai Ferry P. Irawan, yang sebelumnya menggarap film horor Pulau Hantu, dan diproduksi sama tim yang juga berada di balik film Sayap-Sayap Patah Jilid 1 dan film Kupu-Kupu Kertas. Daftar pemainnya pun cukup menarik, dengan deretan nama seperti Arya Saloka, Dara Sarasvati, Juan Bion, Givina Lukita Dewi, Meriam Belina, Samo Rafael, Iwaka, Nugi, dan masih banyak lagi. Karakter Pandu yang diperankan oleh Arya Saloka digambarkan sebagai sosok yang tangguh namun lembut. Ia berjuang keras bukan hanya untuk memenuhi tugasnya sebagai anggota Densus 88, tetapi juga sebagai seorang ayah yang berusaha mengisi kekosongan dalam hati Olivia setelah kepergian ibunya.
Pandu melakukan yang terbaik untuk memberikan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan Olivia, meskipun ia seringkali terpaksa meninggalkannya untuk menjalani tugas-tugas yang berbahaya. Karakter Olivia yang diperankan oleh Miesa Lin adalah gambaran dari seorang anak di tengah duka. Kehilangan ibunya membuatnya merasa kesepian dan membutuhkan sosok ayah di sampingnya. Dalam derita emosional ini, Olivia berusaha beradaptasi dengan keadaan, meskipun seringkali terlihat bingung dan terabaikan. Karakter ini membawa perspektif emosional yang mendalam terhadap kisah, memberikan penonton gambaran tentang bagaimana kehilangan dapat mempengaruhi seorang anak. Hubungan ayah dan anak, dalam kasus Sayap-Sayap Patah 2, Olivia yang diwakili karakter Pandu dan Olivia benar-benar dimaksimalkan untuk mengambil jatah besar dalam pergerakan sisi emosionalnya. Build-up-nya bisa dibilang lumayan lama, namun kesabaran penontonnya akan dibayar di paruh ketiga yang intens. Ibarat bom waktu, Sayap-Sayap Patah 2, Olivia memang membutuhkan waktu untuk kemudian benar-benar meledak. Film Sayap-Sayap Patah 2 merupakan sebuah sequel dengan treatment yang berbeda dengan film pertamanya, tapi masih dengan visi dan esensi yang sama mengenai bahaya dari terorisme. Jika film pertama menitikberatkan pada unsur romansnya, maka pada film kedua menitikberatkan pada drama keluarganya. Film ini menghadirkan cerita baru yang tidak berhubungan langsung dengan film pertamanya. Meski begitu, karakter Leong dan Sadikin tetap dimunculkan sebagai benang merah yang menghubungkan semesta film ini. Di industri perfilman, kita sering melihat sequel yang masih terhubung erat dengan film sebelumnya. Namun, film Sayap-Sayap Patah 2, Olivia mengambil jalur berbeda dengan konsep stand-alone sequel. Maksudnya, sequel yang berdiri sendiri tanpa melanjutkan alur cerita dari film pertama. Nah, dengan memilih format ini, film Sayap-Sayap Patah 2, Olivia sepertinya mencoba ngasih kesempatan buat penonton baru untuk menikmati film tanpa harus menonton film pertama. Strategi ini juga membuka peluang eksplorasi tema yang lebih luas, karena nggak terikat pada formula cerita yang sudah ada. Namun, hal ini juga jadi tantangan tersendiri. Karena menggunakan nama yang sudah dikenal, film ini harus bisa membuktikan punya identitas yang kuat meskipun gak berhubungan langsung dengan film pertamanya. Akan menarik untuk melihat apakah Sayap-Sayap Patah 2, Olivia tetap punya elemen yang membuat film pertamanya sukses, seperti drama emosional yang kuat dan adegan aksi yang intens, atau justru mengambil pendekatan yang benar-benar berbeda. Terkait mengadaptasi kisah nyata, terutama yang melibatkan tragedi, selalu saja jadi tantangan besar dalam dunia perfilman.